Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, warga GPIB. Nama saya Penatua Riko Sihombing. Saya asal jemaat dari GPIB Immanuel Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Sandal Jepit yang telah memberikan saya kesempatan. Ini adalah kesempatan yang kedua. Yang pertama pada saat itu di acara DPIN KSJ dalam satu forum diskusi. Dan sekarang kesempatan yang diberikan juga untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan 4 pertanyaan yang disampaikan kepada saya untuk bisa saya jawab berdasarkan pemahaman saya. Yang pertama adalah pertanyaannya, kita memahami bahwa GPIB memiliki visi misi. Namun apa yang menjadi visi misi apabila Anda dipercaya sebagai pemimpin sinodal? Menurut saya bahwa GPIB menjalankan visi misinya adalah berdasarkan daripada misi Allah yang dipercayai atau diyakini oleh GPIB. Dan sebagai pemimpin sinodal di GPIB, maka siapapun itu dia harus menjalankan visi misi tersebut. Artinya visi misi yang dimiliki oleh setiap setiap pemimpin sinodal itu adalah bagaimana dia bisa mewujudkan visi misi daripada GPIB. Dan visi misi GPIB kita tahu, kita sering lihat di Warta Jemaat, sering kita baca ya. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana si pemimpin sinodal itu mewujudkan visi misi itu. Dalam arti kata, bagaimana dia bisa menerjemahkan visi misi itu dan bisa mengoperasionalkan dan bisa mewujudkan. Nah, di dalam persidangan sinode yang kita lakukan setiap 5 tahun, kita menetapkan yang kita sebut sebagai PKUPPG, yaitu pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja, jangka panjang selama 20 tahun dan terbagi menjadi KUPPG per 5 tahun yang kita sebut jangka pendek. Dan kita percaya dan kita yakini bahwa yang kita putuskan dalam persidangan sinode itu merupakan bagaimana kita mengelaborasi visi dan misi GPIB yang akan kita capai dengan cara kita menjalankan atau kita merealisasikan PKUPPG dan setiap KUPPG yang kita putuskan bersama dalam persidangan sinode. Dan untuk itu setiap pemimpin sinodal yang terpilih atau yang menjadi pemimpin sinodal di GPIB harus melaksanakan PKUPPG yang sudah diputuskan bersama dalam persidangan sinode. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang menurut Anda perlu dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB? Menurut saya yang perlu segera dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB kembali adalah bicara kebersamaan. Kita sangat begitu luar biasa membanggakan sistem menggereja kita presbiterial sinodal. Sementara kunci dari presbiterial sinodal itu adalah berjalan bersama. Nah, kebersamaan itu tidak bisa secara instan dihasilkan, perlu satu proses untuk itu. Nah, perlu kita merajut kembali kebersamaan. Artinya, apakah selama ini kebersamaan itu tidak ada? Ada. Tetapi kita perlu merajut kembali supaya bisa lebih kuat, lebih kokoh kebersamaan tersebut. Nah, apa yang dikonstruksi dengan cepat menurut saya itu. Kenapa? Karena dengan kebersamaan itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menyelesaikan tugas-tugas maupun misi-misi yang kita putuskan bersama melalui persidangan-persidangan seperti yang ada dalam PKUPPG kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegial di lingkup Majelis Sinode. Kita paham dari apa yang kita pahami daripada aturan-aturan kita dalam tata gereja bahwa pengambilan keputusan maupun
sistem yang ada baik di majelis sinode maupun majelis jemaat adalah kolektif kolegial. Menurut saya, cara kita merawat relasi interpersonal yang pertama adalah kita menghargai kolega kita. Jadi setiap fungsionaris yang ada di majelis sinode, mereka membawahi bidang-bidang pelayanan, ada 6 bidang pelayanan kita. Dan setiap fungsionaris yang ada bertanggung jawab untuk bidang tersebut. Sehingga kita masing-masing daripada fungsionaris ini juga harus saling menghargai. Akan tetapi yang mesti diingat, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Dan juga yang mesti diingat adalah ada di antara 11 fungsionaris ini yang juga paling tidak kita dengarlah. Contoh, ketua umum itu dipilih sampai 2 kali. Jadi paling tidak ada hal-hal dalam pengambilan keputusan, kita mungkin banyak mendengar juga karena dia juga membawahi bidang teologi. Jadi menurut saya cara merawat relasi interpersonal adalah dengan cara kita saling menghargai, tulus kita bersikap, dan kita harus mengambil sikap bahwa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Itu yang jawaban saya untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana Anda memahami proses pemilihan ini sebagai sebuah panggilan? Saya percaya bahwa keberadaan kita sebagai pelayan maupun pemimpin yang melayani di gereja itu bicara panggilan dan pengutusan. Nah, di GPIB kita memahami panggilan itu ada 2, yaitu panggilan batin dan panggilan lahir. Nah, menurut saya pemilihan itu adalah bagian untuk membuktikan panggilan itu. Jadi setiap kita sebagai presbiter di gereja ini, Tuhan memperlengkapi dengan banyak hal. Dan setiap presbiter, baik itu diaken, penatua, dan pendeta, selain diperlengkapi dan ketika Tuhan memanggil, terutama untuk jabatan tertentu, kita juga harus membuktikan itu sesudah panggilan batin yang kita bergumul di dalam diri kita, ya kita juga harus membuktikan melalui pemilihan. Dalam arti kata, kalau memang Tuhan berkenan dan di dalam pemilihan itu kita terpilih, ya itulah proses pemilihan itu. Jadi saya melihatnya, saya tidak melihat proses pemilihan sebagai hal yang negatif, tetapi proses pemilihan itu sebagai hal yang positif. Dan disitulah sebenarnya kita juga menguji. Jika memang Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan menggerakkan hati. Dalam hal ini kita bicara pemilihan dalam konteks persidangan sinode 5 tahunan. Jadi kita akan memilih fungsionaris majelis sinode. Artinya Tuhan pasti akan menggerakkan hati para presbiternya. Roh Kudus akan bekerja untuk memilih siapa yang Tuhan akan panggil dan utus untuk menjadi pemimpin di sinodal. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada komunitas Sendal Jepit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.